Dan belum ada orang dalam keadaan darurat masih cerdas kayak perempuan. Jadi singkat cerita, ketika Yusuf diajak Zulaikha selingkuh gak mau kan keluar dari kamar. Delalah kebetulan wa alfaya sayyidah radal bab. Itu si Zulaikha tadi spontan langsung bilang, "Wahai suamiku, apa hukuman orang yang ingin menodai keluargamu?" Itu wong wedok. Padahal dia agak terencana, dia pun gak bayangkan kepergok suaminya. Itu dalam keadaan kepergok itu masih cerdas. Suamiku, apa hukuman orang yang mau menyelingkuhi keluarga Anda? Singkat cerita, suaminya murka, terus Yusuf dipenjara, terdolimi. Ketika dipenjara, kemudian Yusuf punya keahlian mentakwil apa? Mimpi. Kan tadi suaminya Zulaikha itu tidak sampai raja, ya kira-kira PM atau menteri lah. Raja itu punya mimpi yang bisa nakwil itu hanya Yusuf. Singkat cerita, terus utusan raja datang ke Yusuf, dan takwilan Yusuf terbukti benar. Tapi Yusuf ini seorang nabi, saya ulang lagi Yusuf seorang nabi, dia tapi ya manusia. Bilang gini ke utusannya, coba bilangkan ke raja kamu, di penjara ini ada orang yang dipenjara secara terzalimi, yaitu saya. Tolong laporkan ke majikan. Itu Allah tersinggungnya itu bukan main. Nabi kok lapor makhluk. Itu tersinggung. Nah kowe kan gak piye-piye. Kowe ngajono proposal ya ora piye-piye. Wis pokoke Allah mbek kowe ora piye-piye. Wong sumben swargane ya ora langsung wae ngono pokoke kira-kira kan sudah gak perlu ditegur. Makanya fa'ansahu syaitanu dzikra rabbi falabitha fi sijni bid'asin. Maka Allah mentakdirkan utusan raja tadi itu lupa melaporkan peristiwa Yusuf ke raja tadi, sehingga raja gak pernah dengar kalau ada orang di penjara karena karena Allah tersinggung, wong kowe ku nabi kok lapure ambek penguasa. Ngono tok iku wis Allah tersinggung. Karena dia nabi, gak boleh nabi lapor makhluk. Jadi Allah itu dengan nabi itu sangat-sangat sensitif. Sangat-sangat sensitif. Ya begitu. Terus cerita yang terkenal, meskipun ini enggak ada di Quran, Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah sakit gigi karena dia mentang-mentang kalimullah, orang yang sering komunikasi dengan Allah, minta ya Allah, tolong tunjukkan obat gigi saya itu apa. Singkat ini sama Allah dikasih tahu, kamu ngunyah suket ini gitu, rumput ini kamu kunyah nanti pasti sembuh. Karena resepnya dari Allah ya pasti mujarab, kan enggak kok dokter. Singkat cerita dikunyah terus sembuh. Suatu saat dia sakit gigi lagi, enggak konsultasi lagi karena masih punya resep tadi, kopian apa? Resep. Dia datang nyari suket yang sama dikunyah tambah sakit. Terus tanya sama Allah, ya Allah ini kan resepnya yang sama, kenapa tambah sakit? Kata Allah, kamu itu kekasihku. Roh nak sing ngobati ku aku ra suket sembrono. Semenjak itu Nabi Musa ora pernah resep lagi sudah. Andaikan itu kamu, pasti Allah juga enggak tersinggung. Makanya kata Qadiyat, kenapa para nabi sering ditegur itu bukan karena Allah murka, nabi itu beda. Jadi kesalahan kecil atau apa-apa yang menurut kita ada salah itu untuk nabi salah. Makanya di ahli sunnah ada kaidah apa? Mimba bihasanatil abror sayyiatul muqarrabin. Pernah dengar kaidah apa? Mimba bihasanatil abror sayyiatul muqarrabin. Sesuatu kalau dilakukan umumnya orang itu hasanah atau kebaikan, tapi kalau dilakukan para nabi itu salah. Karena apa ya? Saking dekatnya dengan Allah. Saya ulang lagi apa? Mimba bihasanatil abror sayyiatul muqarrabin. Jadi nabi itu beda. Nah, para nabi itu orang-orang yang ngalami fikir yang doa resmi kayak siapa tadi? Definisi fikir ya sering. Kayak definisi orang tasawuf yang sering. Sehingga ketika Nabi berdoa, ya memang secara disiplin ilmu yang namanya berdoa ya minta Allah dengan mengadakan tangan. Ketika enggak berdoa, karena Nabi sadar Allah tidak perlu diingatkan lagi, pasti masih ingat gitu. Jadi dua-duanya benar terus. Makanya Nabi itu lam yazal fit taraqi, Nabi itu selalu naik derajatnya. Karena pas minta ya benar, pas tidak minta ya. Kalau kamu turun terus. Pas minta itu karena tomak kamu, hadzun nafsi kamu, serakah kamu, tapi enggak tahu
diri pantas ta ora dengan permintaan. Kayak kowe misalnya jongo dadi wali, iso Allah tersinggung. Bocah atau tirakat atau njaluk dadi wali. Tapi gak dongo ya Allah tersinggung. Kere ora tau dongo. Jadi orang kalau ndak wali itu sudah keliru terus. Ya muga-muga di sepuro, tapi tak kira iku akeh salah. Ya jajal ke dongo wali kok Sabtu Qadir Jilani. Kira-kira Allah tersinggung apa nyembadani? Kira-kira tersinggung. Tapi misalnya kira tahu dongo kepengen kau Imam Syafi'i, Allah tersinggung. Bocah ora di idola. Lah terus piye piye kadung salah biasa wae wis. Wis bakat salah no. Bakat salah. Ini sedungane sing gampang ae mesti bener. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saya pernah punya kitab dan kitab itu menurut saya luar biasa. Bahkan ketika adu bully itu, adu cara mahasiswa itu kayak pelonconan itu. Nabi sama Nabi pengiran didu dan itu sekali yang satu salah melakukan disiplin ilmu pengiran itu digradasi. Dan Allah memang mengancam gitu. Kalau kamu melanggar ini, la'ah biton namin diwani nubuah. Nanti la'am khuan namin diwani nubuah. Kamu saya hapus dari buku kenabian. Tes-tesannya ya lucu. Misalnya begini. Kata Nabi Musa kan ditanya. Ketika dia khutbah ditanya orang. Siapa orang paling alim ya Nabi Allah? Sekarang orang paling alim itu siapa? Nabi Musa jawab, saya kan. Dan itu Allah tersinggung karena wong kok mletene ngono. Tapi andaikan Nabi Musa kok jawab Fauzi itu salah, tambah salah meneh. Atau jawab Ruhin, malah salah meneh. Tapi jawab Musa ya salah. Saya Gusti, saya kan. Orang paling alim siapa? Saya. Terus Allah memperingatkan Musa, ada seseorang yang lebih alim ketimbang kamu. Coba kamu harus ketemu dia. Terus ketemu singkat cerita ketemu Nabi siapa? Khidir. Terus dalam 3 sesi ini, 3 babak ini buli-bulian. Nabi Khidir itu dalam 3 babak ini selalu kelihatan salah. Di antaranya adalah cara sekarang ya mungkin digonjakno sepeda motor atau perahu kalau dulu yang menggratisi dia numpangi sepeda motor malah spionnya dicopot gitu. Spionnya dicopot, dirusak. Nabi Musa kan sudah digratisin malah merusak yang motornya yang apa? Menggratisin. Nabi Khidir masih tenang. Kamu tidak paham. Ya, Nabi Khidir mesti stok kamu tidak paham. Itu kata syurrahul hadis termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani bilang gini. Setelah itu kedua membunuh anak kecil. Musa tambah marah. Anak yang belum punya dosa kok kamu bunuh sampai 3 kali ada 3 peristiwa. Itu kata syurrahul hadis. Andaikan Musa kok diam tidak protes, maka dia akan disalahkan Allah. Karena dia berarti membiarkan kemungkaran di depan matanya tanpa reaksi. Jadi sebetulnya ketika Musa berontak itu Nabi Khidir, Nabi tenan gitu maksudnya. Jadi itu kan unik. Tapi berontak yo disalahno. Dadi angel sandi tes-tesan dadi nabi ku angel. Misalnya kok Nabi Musa itu kayak model santri Jawa Timur. Nabi Khidir salah nggih nderek mawon. Ya ora nabi jero barang mungkar menengae. Berarti ya Nabi goblok ngono kira-kira gitu. Makanya memang Musa harus konsisten seperti itu, harus demo terus gitu. Kayak saya misalnya sebagai kiai fikih, kiai ya harus seperti ini cara mulang saya. Enggak boleh saya misalnya terus anut mulang terus tawadhu semeneng, itu ora karu-karuan. Jadi andaikan Musa kok tidak protes itu malah salah. Ya memang harus. Dan itu Nabi Khidir dia Nabi tenan ya. Makanya Nabi Khidir akhirnya respect. Tidak ada hati sebaik kamu Musa. Risi itu gak nyaman ketika melihat kemungkaran. Jadi itu sebenarnya poin. Tapi lucunya Nabi Khidir ya nyalan. Takkan dari rasa takok komen takok. Tapi yang disalah no. Ya aku dari Nabi Musa. Ya jajal. Gaya peristiwa meneh aku tak sabar rata kok bareng. Kau jajal nih. Bareng dijajal ya protes meneh. Bareng protes meneh. Tinggal 1 kali kesempatan. Kue takok meneh. Wis ora dadi muridku. Dikasih kesempatan lagi, ya protes mana deh numpas. Tapi itu justru itu menjadi kelebihannya Nabi Musa karena syarat seorang nabi adalah al-musara'ah ila ingkaril munkar kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syarat seorang nabi adalah secepat mengingkari sesuatu yang mungkar. Enggak boleh. Ya toh kan misalnya kita jadi murid terus gurumu itu gandeng artis atau gandeng penyanyi dangdut. Nggih nderek mawon. Jadi guru murid kok giyobak. Tapi kowe ngloroi guru tersinggung. Ora roh hikmah iku.
Kan bingung no. Di guru ini gak bingung no. Soalnya kayak di guru jadab, dorong Jawa Timur apa? Gurumu gandeng penyanyi dangdut. Reaksimu biasa saya takut. Ayo loh, nak elek kan gak iri. Biasanya nak elek itu ra iri, sekarangmu Pak. Sing ayu, sing potensi iri. Kira-kira reaksi kamu itu milih derek mawon apa berontak? Nak gurumu wong alim, mesti nak pasti meneng. Muridku giobek tenan, gak sensitif. Roh barang mungkar dilakukan di depannya kok tidak reaksi, tidak protes, ya gebet tenan muridku. Tapi lucunya guru mau nak protes ya, gak duwe akhlak iki. Guru lagi senenge kok ora oleh. Nah Nabi itu kan buli-bulian. Jadi Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu tebak-tebak. Karena dua orang ini sama-sama kekasih Allah. Itu Nabi Musa justru barokahnya itu dia tidak pernah klasmennya di bawah Nabi Khidir. Semua ulama sepakat klasmennya Musa tetap di atas Nabi Khidir. Sehingga yang berlaku ya tetap ilmunya Nabi Musa. Bahwa membunuh anak kecil tidak boleh. Merusak perahu milik orang lain tidak boleh. Karena Allah tetap lebih respect dengan ilmunya Nabi Musa. Nabi Khidir tetap ilmunya enggak dipakai. Meskipun dia disebut hakikat. Karena ilmunya Nabi Khidir ngani ngoyo. Ngani ngoyo wong ape mutusno ngenteni nginceng Loh Mahfud. Lah sing iso iku sapa? Barang ra mungkin kok. Mulane Nabi Khidir terakhir menutup kalimatnya wa ma fa'altuhu an amri. Dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra. Aku dhewe nglakoni ini ya ora roh, wis ditakdir nglakoni ngene wae. Dadi Nabi Khidir ya ora paham. Jadi wa ma fa'altu an amri itu terakhir kira-kira artinya saya sendiri tidak melakukan ini karena inspirasi saya sendiri atau keputusan saya sendiri. Tahu-tahu saya ditakdir melakukan. Karena pas itu Nabi Khidir disetting semuanya dengan ilmu hakikat, yaitu bayi tadi memang kutiba kafiron. Kutiba apa? Kafiron. Memang dia nanti kalau umur nganti tua ditakdir mati kafir. Daripada mati kafir nanti ya sudah mati sekarang. Tapi enggak mungkin kan ada syariat daripada soben beling pateni gek cilik. Wah ya. Ya ora ono syariat, tetap ikut Nabi Musa. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani itu uniknya Allah sama para wali-walinya. Wali ku kelirullah, iku tetep disenengi pangeran. Terus pangeran nabi-nabine yo gejol-gejolkan, yo pancen nak wong